Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran prakarya dan akan lanjut ke materi budidaya ternak kesayangan part 2. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis hewan ternak kesayangan. Maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sarana budidaya ternak kesayangan dan juga tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan pada hari ini, Ibu akan menunjukkan video mengenai hewan ternak kesayangan. Untuk apa sih kita belajar ini? Ya, mungkin ada dari kalian yang berpikir, Bu, ngapain sih, Bu? Cuma melihara hewan doang mah bisa gitu. Nah, yang kita pelajari di mata pelajaran prakarya ini, khususnya di budidaya, bukan cuman sekedar untuk kalian memelihara atau membudidayakan hewan ternak saja, akan tetapi ada perspektif lain di dalamnya. Nah, nanti seperti apa? Kita simak sama-sama video ini ya. Kembali ke tanah air masih seputar satwa. Berawal dari hobi, seorang ibu rumah tangga di Blitar sukses menjadi peternak ratusan ekor kelinci. Ya, berkat kegigihannya, dirinya menjadi inspirasi bagi ibu rumah tangga di sekitarnya. Para ibu turut menjadi peternak kelinci dengan keuntungan hingga jutaan rupiah. Sejak 2 tahun terakhir, Khairul Adin, warga desa Purwokerto, Kecamatan Serengat, Blitar, memelihara berbagai jenis kelinci. Usaha ternaknya berawal dari hobinya memelihara kelinci jenis Anggora. Banyak peminatnya, Adin pun serius beternak kelinci. Kelinci-kelincinya kini berjumlah 100 ekor. Jenisnya mulai kelinci lokal hingga kelinci Australia dan Selandia Baru. Kesuksesan Adin menginspirasi sejumlah ibu rumah tangga sekitar tempat tinggalnya. Mereka mengikuti jejak Adin menjadi peternak kelinci. Hasil penjualan kelinci yang mencapai jutaan rupiah menjadi sumber penghasilan tambahan di sela kesibukan mengurus keluarga. Ya, itu hasilnya itu lumayan banget gitu. Kita itu menambah itu siapa itu biaya uang belanja itu bagi anak-anak sekolah. Pokoknya lumayan lah, Mas. Kemahiran Adin memelihara kelinci ia dapat melalui paguyuban peternak kelinci yang ada di desanya. Paguyuban dengan anggota sekitar 40 orang itu memberikan penyuluhan menjadi peternak kelinci. Ada masalah atau enggak untuk istilahnya pemeliharaan kelinci itu, dan apabila ada nanti diberi penyuluhan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Harga kelinci siap jual usia 10 bulan sekitar 150 hingga 250 ribu rupiah tergantung jenis kelincinya. Tak hanya di wilayah kabupaten, penjualan kelinci sudah merambah hingga keluar kota seperti Malang, Surabaya. Bahkan ada pula kelinci yang sudah terjual hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Eko Nugroho melaporkan untuknya. Nah, dari video ini kita bisa melihat ya, bahwa ternyata manfaat dari kita mempelajari tentang budidaya hewan ternak kesayangan ini bukan hanya sebagai pengetahuan bagaimana cara merawat hewan saja, akan tetapi juga kalau misalnya nanti gitu ya, ketika kalian sudah SMA atau setelah lulus SMA, bisa menjadikan salah satu mata pencaharian dalam pembudidayaan hewan ternak kesayangan ini, misalnya kelinci gitu. Ataupun jenis hewan-hewan ternak kesayangan lainnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi ada perspektif lain seperti nilai jual, kemudian nilai jual tinggi bisa menambah pemasukan ekonomi dan lain-lain seperti itu. Jadi mohon untuk belajar dengan benar-benar gitu ya. Jadi jangan menganggap remeh, mentang-mentang prakarya doang, gini-gini doang, belajar tentang itu doang, akhirnya disepelekan. Padahal ternyata teman-teman belajar prakarya juga disiapkan untuk mempunyai skill ke depan gitu. Skillnya baik secara soft skill ataupun hard skill gitu ya. Oke, kita lanjut.
ke sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Ya, yang pertama adalah alat. Jadi ketika kita melakukan budidaya ternak kesayangan, maka yang harus diperhatikan pertama adalah alat. Ya, yang pertama adalah tempat pakan. Nah, ini penting sekali. Kemudian tempat minum. Lalu sprayer, alat penyemprot ya, dan pembersih kotoran. Selanjutnya setelah tadi alat, ada lagi yang namanya bahan. Bahannya adalah hewan yang akan dipelihara. Nah, hewan yang akan dipelihara sebagai ternak kesayangan, itu contoh-contohnya bisa kalian lihat di materi pada pertemuan minggu lalu ya. Ada kelinci, ada hamster, ada burung merpati, ada juga burung kicauan. Nah, burung kicauan kan juga banyak jenisnya. Silahkan dicek kembali. Kemudian harus ada pakan juga, lalu ada air dan obat-obatan. Oke, di sini penjelasannya tentang bahan. Jadi, bahan yang pertama adalah hewan yang dipelihara. Untuk kriteria ternak yang baik, yang akan dipelihara, tubuhnya tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulunya halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok. Artinya, hewan yang akan dipelihara ini sehat ya secara fisik gitu. Selanjutnya yang kedua adalah pakan. Nah, untuk pakan, semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran, baik yang berbahan organik ataupun anorganik, untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Pakan yang diberikan pada ternak kesayangan dapat berupa pakan alami dan buatan. Pakan alami didapat dari lingkungan sekitar, berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, ataupun kroto. Sedangkan pakan buatan ini dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan juga nabati dengan memperhatikan kandungan nilai gizi, sifat, jenis ternak, dan juga biasanya berbentuk pelet. Ya. Selanjutnya, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini diberikan untuk pencegahan ataupun penanggulangan hama penyakit. Obat yang diberikan terdiri dari 2 jenis, yaitu alami dan juga buatan. Kalau obat alami, dia berasal dari ekstrak tumbuhan, seperti lidah buaya, ataupun daun pisang, ataupun daun pepaya ya. Sedangkan untuk obat buatan, dia berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Selanjutnya, bahan yang ketiga yaitu air. Air ini sangat diperlukan gitu ya, merupakan aspek yang paling penting juga, karena digunakan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Jadi, jangan dibatasi untuk pemberian air minum ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, tahapannya atau langkah-langkahnya yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Yang kedua, pemilihan bibit. 3, pemberian pakan. Dan yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Oke, kita akan langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Jadi, kandang ini harus bersih dan nyaman ya, karena penting sekali dalam pertumbuhan ataupun perkembangan hewan ternak kesayangan kita. Kandang ini harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapan, minimal 1 kali dalam 1 minggu. Hal ini untuk menghindari tumbuhnya jamur ataupun bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, tempat minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang tersebut juga harus rutin dibersihkan. Jadi keseluruhan ya dibersihkan. Tahapan yang kedua adalah pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Nah, bibit di sini bukan bibit tumbuhan ya, bukan bibit sayur-sayuran, akan tetapi bibit dari hewan ternak kesayangan kita. Pemilihan bibit
yang baik itu adalah kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produk setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon bibit yang dipilih ini harus memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Tahapan yang ketiga adalah pemberian pakan. Pakan ini diberikan kepada setiap ternak berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis ternak yang kita budidayakan, kemudian umurnya, dan produktivitas ternaknya. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan juga cara pemberian pakan. Misalnya untuk kelinci, pakannya harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah ataupun racun yang dapat menimbulkan kejang dan juga diare. Sedangkan pakan tambahan atau konsentrat biasa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur sayuran. Nah, tahapan ketiga adalah pencegahan hama penyakit. Hal-hal yang harus diperhatikan berkait dengan kesehatan, yang pertama adalah lahan yang hendak didirikan harus bebas kandangnya dari penyakit menular ya. Kemudian kandang harus kuat, aman, nyaman, dan juga bebas penyakit. Periksakan kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyucian kandang dan lingkungan sekitar, dan lakukan vaksinasi secara teratur. Itu tadi tahapan dalam budidaya ternak kesayangan. Nah, berikut ini Ibu jelaskan contoh budidaya ternak kesayangan. Di sini kita ambil contohnya yaitu budidaya kelinci. Jadi dalam budidaya ternak kesayangan itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga proses. Nah, pada tahap perencanaan ini, poin yang harus kalian pahami ya, adalah menentukan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan. Kalian kan sudah mempelajari tentang jenis-jenis ternak kesayangan apa saja ya, kemudian karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini di tahap perencanaan ini kalian harus menentukan dari penjelasan tersebut, dari yang kalian ketahui mengenai hewan-hewan ternak tersebut, mana yang akan kalian tentukan, mana yang akan kalian coba untuk budidaya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan. Nah, setelah kalian sudah tahu hewan ternak apa yang akan kalian budidayakan, langkah selanjutnya kalian harus menentukan kandang seperti apa yang akan kalian gunakan ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan jadwal kegiatan budidaya. Jadi menentukan jadwal ini seperti misalnya kapan kalian harus membersihkan kandang, kapan kalian harus memberikan pakan terhadap hewannya, kapan kalian harus memandikan hewan kalian, seperti itu. Kemudian yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Nah, ini harus disiapkan ya, kira-kira alat ataupun bahan yang digunakan kalau misalnya kita ingin memelihara ataupun membudidayakan kelinci itu apa saja ya, lalu menentukan tugas individu. Kalau tadi perencanaan, yang kedua adalah persiapan. Nah, di tahap persiapan ini dibagi menjadi penentuan alat dan bahan. Untuk alat, kalau kita ingin membudidayakan ternak kesayangan kelinci, ya alat-alat yang diperlukan yang pertama adalah timbangan. Ya, jadi timbangan ini digunakan untuk menimbang berat kelinci. Ya. Kemudian yang kedua adalah tempat makan dan minum, dan juga alat pembersih kotoran. Sedangkan bahannya di sini adalah kelinci, kategorinya umur 35-60 hari, lalu pakan, hijauan dan juga konsentrat, obat-obatan, vitamin dan juga probiotik. Nah, setelah tadi perencanaan, kemudian persiapan, langkah yang ketiga adalah proses pelaksanaan. Jadi, dalam budidaya ternak kesayangan, proses yang pertama adalah
Kalian harus menyiapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara. Kelinci berukuran rata-rata dari 3,6 kg ataupun lebih. Dia membutuhkan kandang dengan panjang lebih kurang 1,2 meter, lebarnya 0,6 meter, dan tinggi 0,6 meter. Kelinci ini harus bisa berbaring dan meregangkan diri dengan nyaman ya. Jadi masih ada ruang untuk tempat makanan, air, serta kotoran, ataupun nanti ketika dia ingin bergerak, melompat, dan lain-lain. Kandang luar ruangan untuk kelinci dapat dibeli atau dibangun sendiri. Kemudian proses yang kedua, pakan diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 dan juga sore pukul 13.30. Siang ya. Kemudian air minum diberikan setiap hari dalam jumlah tidak terbatas dan diganti setiap pagi dengan membersihkan dahulu sisa air minum sebelumnya. Kelinci adalah hewan herbivora. Mereka membutuhkan sayuran agar sistem pencernaannya tetap lancar. Kelinci sangat menyukai wortel, namun hanya boleh diberikan sesekali karena wortel mengandung banyak gula. Jadi perkenalkan juga sayuran sedikit demi sedikit untuk menghindari gangguan pencernaan. Nah, proses yang ketiga, kalau misalnya nanti sudah besar kelincinya, sudah memasuki masa kawin ataupun puber, dipisahkan kelinci jantan dan juga betina, ya. Nah, umur betina siap kawin itu 5-6 bulan, sedangkan yang jantan 6-7 bulan. Kawin alami ini dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci pejantan. Oke, itu untuk materi hari ini. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Ya, tugasnya adalah membuat tahapan budidaya ternak kesayangan dari tayangan berikut yang ada di link ini, yang ada 5 link ini ya. Kemudian nanti kalian simpulkan tahapan budidaya hewan ternak kesayangan dari video tersebut. Kalian pilih salah satu saja dari 5 link video ini. Nanti linknya akan Ibu lampirkan di Google Classroom ya, biar kalian tinggal klik. Jadi tugasnya kalian tonton dulu videonya ini, ya, kemudian kalian pelajari, lalu kalian buat resumenya ya tentang tahapan budidaya pada video tersebut. Nah, contoh formatnya seperti apa ada di contoh budidaya ternak kesayangan kelinci di sini. Nah, ini contoh budidaya ternak kesayangan kelinci ya. Perencanaannya ada apa aja di sini, kemudian tahapan persiapan, alat dan bahan, dan juga proses. Jadi, dari video 5 tadi kalian membuat contohnya seperti ini. Ya. Nah, formatnya yang tadi perencanaan meliputi misalnya di video itu kalian menonton tentang video burung kicauan. Nah, kalian buat perencanaan dari video tersebut ternyata perencanaan yang dilakukan oleh peternaknya itu seperti ini Bu. Gitu. Nah, itu dituliskan nanti ya. Kemudian persiapan alat dan bahannya apa saja, kemudian pakannya apa, kandangnya seperti apa, nah itu dijelaskan. Dan juga proses budidayanya, mulai dari kalau misalnya dia burung, mulai dari dia bertelur, kemudian pemberian pakan, kemudian nanti pemisahan kandang, dan lain-lain ya. Kalaupun misalnya nanti di video tersebut ada informasi mengenai informasi tambahan, misalnya deskripsi hewan tersebut, misalnya asalnya dari mana, kemudian kesukaannya apa, dan lain-lain, boleh ditambahkan juga. Nah, silakan kalian tuliskan di buku tulis kalian, atau boleh juga ditulis di kertas HVS ataupun folio ya, ataupun kertas buku gambar, boleh. Lalu kalian buat tahapan perencanaan ini. Boleh juga misalnya kalian membuat dengan sekreatif mungkin, diberi warna atau diberi doodle atau lain-lain ya. Gitu. Oke, itu untuk tugasnya. Ibu beri waktu pengerjaan 1 minggu ya, jadi dikumpul terakhir tanggal 20 Oktober pekan depan. Nah, pekan depan kita akan ulangan harian, materinya tentang budidaya hewan ternak kesayangan, materi ini ya. 2 materi hari ini dan juga materi minggu lalu gitu. Itu untuk tugas selanjutnya nanti akan Ibu lampirkan juga ke Google Classroom. Itu saja dari Ibu. Ibu juga mohon maaf karena ada beberapa typo sedikit tadi ya di materinya, karena memang
autocorrect gitu di laptopnya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di Google Classroom ataupun di grup Prakarya WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.